Aku bisa menemukannya. Suara dingin Damar sama seperti dinginnya kematian. William yang mendengar pernyataan Damar, dia merasa seluruh jiwanya benar-benar tegang. Dengan cepat dia berkata, aku salah. Tolong selamatkan hidupku. Jika kamu mau melakukannya, aku akan membantai Diska dan juga seluruh keluarganya. Apapun yang ingin kamu lakukan pada Diska, aku. Keluarga Tandialo. Membiarkan dia mati begitu saja sungguh tak menarik. Terkadang kehidupan seseorang jauh lebih pahit dibandingkan kematian. Aku akan pelan-pelan menemaninya bermain. Ujar Damar sambil melihat sekilas ke arah Diska. Damar kemudian menatap William, dan kamu. Selama percakapan itu berlangsung, pergelangan tangan Damar berputar, dan dia langsung merobek tenggorokan William. Darah segar pun seketika mengalir begitu saja. Setelah selesai melakukan semuanya, Damar mengambil ponselnya lalu menelepon Lilia. Dengan cepat, telepon itu pun tersambung. Terdengar suara Lilia yang berkata, halo, ada apa? Aku baru saja membunuh seseorang dari Red Lotus, panggil Night Watcher di kota LH untuk menanganinya. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu, ujar Damar dengan santai. Kemudian dia menghela napasnya. Selain itu tolong bantu periksa keberadaan Pak Hengki dari keluarga Ardiansyah akhir-akhir ini. Lilia mengerutkan dahinya dan bertanya. Suaramu terdengar agak aneh, apa terjadi sesuatu? Apa yang sedang kamu lakukan di kota LH? Ya, ini semua karena masalah Clara. Saat ini hati Damar masih diselimuti rasa amarah. Sudah beres, tak apa-apa, aku sudah mengirimkan alamatnya di WhatsApp. Kamu cepat segera atur orang untuk datang ke sini. Tak baik jika sampai ada orang lain yang mengetahuinya, ujar Damar dengan tenang. Dia menutup teleponnya, lalu meninggalkan pisau belati itu di sebelah tubuh William. Lalu dia berbalik dan melihat ke ujung jalan. Dia membalikkan badannya dan menghilang di gelapnya malam. Sepanjang jalan itu, Wadi berlari dengan putus asa di sepanjang sisi jalan. Dalam penglihatannya dia sudah sedari tadi kehilangan bayangan Damar. Sialan, kenapa dia larinya cepat sekali, apa dia itu seekor kelinci? Teriak Wadi sambil mengikuti arahnya sejauh mungkin. Kring, kring. Pada saat itu ponselnya berbunyi, terdengar suara nomor 2 dari dalam telepon itu. Kamu kenapa bergerak dengan cepat sepanjang waktu? Aku sedang mengejar dia. Dia berlari dengan sangat cepat. Baru saja di depan terdengar suara yang keras. Tak tahu apa yang sudah terjadi. Ujar Wadi dengan napas yang terengah-engah. Kamu pergi cek ke sana saja dulu, aku segera menyusul. Ujar nomor 2 dan segera menutup teleponnya. Wadi tak mau menyerah, dia khawatir dirinya akan tertinggal lagi. Dia melanjutkan lari ke depan menyusuri sepanjang jalan itu. Setelah berlari beberapa menit, ekspresi wajahnya seketika berubah. Dia melihat di depannya ada sebuah mobil yang sudah terbalik. Dia berhenti sejenak, meletakkan tangannya di lututnya dan mengambil napas dalam-dalam. Ketika matanya tertuju pada darah segar yang mengalir di sana, pupil matanya seolah menyusut, dia menyondongkan badannya untuk melihat ke keadaan mobil itu dan melihat kap mobil itu yang sudah ringsek. Wajahnya benar-benar terkejut. Ini tak mungkin karena dipaksa berhenti olehnya, kan? Wadi menelan ludahnya. Dia melihat ke sekitar, dan mencari keberadaan Damar. Selang 2 menit, sesosok wanita ramping dengan cepat menghampiri sisi Wadi. Tidak seperti Wadi yang terengah-engah, dia terlihat bernapas dengan tenang. Sesosok wanita itu berambut pendek. Setelah tiba di sana, dia melirik mobil itu dan melihat ada sidik jari di kap mobil itu. Ini sudah pasti dia. Lalu kemana dia? Wadi menangis dan berkata, aku gagal mengejarnya dan kehilangan jejaknya. Wanita berambut pendek itu mengerutkan dahinya. Tetapi dia tak memarahi Wadi. Dia tahu persis tingkatan kekuatan Damar. Jika Damar ingin menyingkirkan Wadi, itu persoalan yang sangat mudah baginya. Apa kamu tahu mengapa dia melakukannya terhadap kedua orang ini? Tanya nomor 2. Sebelumnya saat aku mengikutinya dan aku sedikit menguping, sepertinya kedua orang ini telah berbuat sesuatu kepada seorang wanita dan ada hubungannya dengan Bank Royal. Lalu dia menyelamatkan wanita itu keluar. Setelahnya dia berlari ke sini dan mencegat mereka, ujar Wadi. Nomor 2 terlihat mengerang. Dia melihat ke arah William yang sudah tergeletak di tanah dan tersenyum. Dia telah membantu menyelesaikan tugasmu. Bersiap untuk pergi, kemungkinan akan ada Night Watcher yang akan segera mengurusnya. Itu, tapi aku tak berhasil menemukannya lagi. Kapan kita bisa kembali ke Night Watcher? Ujar Wadi sambil tersenyum pahit. Nomor 2 tersenyum melihat ke arah langit malam dan berkata, ada hubungannya dengan Bank Royal, aku pasti mampu menemukannya. Aku besok akan pergi mengunjungi Bank Royal. Wadi tertegun dan wajahnya menunjukkan wajah yang senang. Damar tidak lanjut memedulikannya, tapi keluarga Tandialo di hari ini benar-benar membuatnya tak bisa tidur. Alex mendapat telepon dari rumah sakit dan mengabarkan bahwa terjadi kecelakaan berat.
Setelah mereka sampai di rumah sakit, William yang bersama dengan Diska menghilang. Di telepon tidak tersambung. Chat di WhatsApp tak dibalas, benar-benar tak bisa dihubungi. Saat ini Red Lotus merupakan tameng pelindung mereka, tetapi sekarang hati mereka seluruhnya menjadi tak tenang. Tentu saja, semua ini tak ada hubungannya dengan Damar. Dia dan permainan keluarga Tandialo baru saja dimulai. Dia akan membuat Diska tersadar, kemudian melihat keluarganya menghilang satu persatu. Berdasarkan perkataan Binar, keluarga Tandialo juga turut ambil bagian pada awal masalah ini. Sekarang mereka demi mencari tahu siapa pemilik kartu berlian itu, tiba-tiba menyerang Clara. Damar pun tak ada turut campur dengan keluarga Tandialo. Tentu saja, segala yang dilakukannya ini tak ada seorang pun yang tahu, selain Arya. Sedangkan Arya juga tak akan menceritakannya pada orang lain terkait masalah ini. Damar tetaplah Damar, di mata kebanyakan orang. Dia adalah seorang pelaku pemerkosa. Di sisi keluarga dan saudaranya, dia kini berubah menjadi orang yang kaya raya. Tentang bagaimana dia mendapatkan uang itu, mereka pun tidak ada yang tahu. Damar kembali mencegat taksi dan pergi menuju rumah Clara. Setelah memastikan apa Clara sudah benar-benar istirahat, dia kembali mencegat taksi untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih. Tetapi ayah dan ibu Damar belum tidur. Ketika melihat kepulangan Damar, mereka dengan cepat berdiri. Wajah mereka terlihat sangat khawatir. Damar terlihat kebingungan dan bertanya, "Ayah, ibu, loh, kenapa kalian belum tidur?" Rudy berkata, "Damar, hari ini kami sudah pergi melihat-lihat ke villa itu. Besar sekali, awalnya ayah kira hanya villa yang seharga puluhan miliar. Tetapi ternyata villa itu mungkin bisa seharga 200 miliar lebih. Dan belum termasuk dengan dekorasi, anggur merah, dan yang lainnya." Maya dengan cepat berkata, "Ya, Damar, kamu dari mana sebenarnya bisa mendapat uang sebanyak itu?" Damar sedikit tertegun. Hatinya mengumpat binar, dia kemudian berdeham. "Ya sudah, ayah, ibu, aku mau mengaku. Sebenarnya villa itu adalah pemberian dari Pak Binar untukku. Bukannya aku sudah pernah bilang, selama beberapa tahun itu aku tak mendekam dalam penjara. Aku dengan Pak Binar sangat dekat, karena aku pernah menyelamatkan hidupnya. Jadi dia memberikan villa itu untukku. Aku biasanya tak menempatinya, jadi aku berikan saja pada nenek." Rudy pun tertegun mendengarnya. Jika itu pemberian dari Binar, maka itu terdengar masuk akal. Melihat mereka yang masih belum percaya, Damar kembali berkata, "Begini saja, ayah, kalau misalnya belum percaya, ayah bisa telepon saja Pak Binar sekarang atau besok saat di kantor bisa langsung tanyakan saja padanya juga boleh." "Baiklah, aku tetap percaya padamu. Ya sudah kamu istirahat lebih awal, besok masih harus bekerja," ujar Rudy. Damar merasa sedikit lelah, dia merasa sepertinya dia harus pindah dan hidup mandiri. Dia segera mandi dan kembali ke kamarnya. Baru saja bersandar, ponselnya berbunyi. Damar melihat ponselnya dan melihat ada pesan dari Lisa. "Apa kamu sedang sibuk?" Damar dengan cepat membalas, "Ada apa? Apa kamu besok ada waktu? Bukannya sebelumnya kamu berjanji untuk mau menjadi modelku. Kalau besok kamu ada waktu, aku ingin kamu besok datang ke sini." Begitulah isi pesan dari Lisa dibarengi dengan dua emoji tersipu malu. "Boleh, besok kirimkan saja alamatnya padaku," ujar Damar sambil menganggukkan kepalanya. "Baiklah kalau begitu, sampai ketemu besok pukul 10 pagi." Balas Lisa dengan pesan yang diiringi emoji lagi. Kemudian Lisa pun segera mengirimkan alamatnya. Setelah Damar membaca pesan itu, dia meletakkan ponselnya, kemudian duduk bersila. Di saat yang sama dalam keluarga Sitara, Gladys sedang terduduk di kamarnya. Kamarnya sangat luas. Saat ini dia sedang duduk di depan meja bukunya. Dia mengenakan kacamatanya dan sebuah buku di dalam genggamannya. Dia membaca per kata dan per kalimat dari buku itu. Gladys merupakan seorang wanita yang berjiwa seni. Dia menyukai hal-hal seperti seni teh, sastra, dan hal serupa lainnya. Tok, tok, tok. Pada saat itu terdengar seseorang yang sedang mengetok pintu kamarnya. Dia mengerutkan keningnya, lalu membalikkan bukunya itu di atas meja dan berjalan untuk membuka pintu. Ternyata Rizky yang mengetok pintunya. Dia mengerutkan dahinya dan bertanya, "Ada apa?" "Mulai hari ini, kamu jangan lagi bertemu dengan Damar," ujar Rizky menatap Gladys. "Loh, ada apa?" tanya Gladys sambil mengerutkan dahinya. "Terjadi musibah dengan Diska, dan sekarang dia sedang sekarat di rumah sakit," ujar Rizky dengan wajahnya yang suram. Gladys mengubah ekspresinya dan berkata, "Musibah yang terjadi pada Diska tak ada hubungannya dengan Damar. Hari ini di bar, Diska ingin berbuat sesuatu pada Clara. Damar dan Arya pun pergi menyelamatkannya."
Lalu Damar dan Diska berseteru. Kemudian terjadi kecelakaan mobil pada Diska. Kejadian ini pasti karena ulah Damar, dia sangat berbahaya. Kamu nanti jangan lagi bertemu dengannya. Baru saja menyampaikan setengah ucapannya. Dia melihat raut wajah yang tak enak dari Gladys, tatapannya dingin lalu kemudian bertanya, Kak, kamu bilang Diska bersamamu di bar, apa kamu berencana untuk berbuat sesuatu juga pada Clara? Kamu pasti membantu Diska, kan? Aku, seketika ekspresi Rizky pun berubah. Clara itu sahabatku. Dia adalah teman terbaikku. Ujar Gladys sambil menatap Rizky. Kak, aku benar-benar kecewa padamu. Kemudian Gladys segera mengambil kunci mobilnya, mendorong Rizky, dan langsung mengendarai mobilnya meninggalkan rumah. Bersambung.